Tuhan menunjukkan begitu banyak penyertaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, selamat pagi. Salam toleransi dan khususnya rekan-rekan yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum diberi hidayah, cahaya kebenaran, yakni Islam. Untuk saudaraku sang murtadin Melayu katanya. Di dalam pernyataannya saudara kita anak muda yang ganteng ini bersaksi ya bahwa di dalam pernyataannya banyak sekali mujizat yang luar biasa, bukan membesar-besarkan bahwa segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang bermujizat karena dia di dalam lokap, berbaju lokap, tidak pernah merasakan kepanasan, melainkan sejuk, lebih sejuk di lokap daripada di rumah sendiri. Karena yang lain teman-teman kerjaannya bolak-balik ke kamar mandi karena kepanasan. Sementara saya nggak pernah mandi katanya. Sejuk. Artinya apa? Anak muda ini merasakan mujizat juga rupanya. Ya saudaraku, ketahuilah bahwa mujizat adalah atas izin Allah. Tidak ada seorang rasul pun yang bisa bermujizat kecuali atas kehendak Allah untuk menunjukkan, mendukung kenabian atau kerasulan untuk setiap rasul yang Allah utus. Bukan hanya Yesus Kristus yang diberikan mujizat. Wa makana lirusulin ayatia bi ayatin illa bi isnillah. Tidaklah ada hak bagi seorang rasul untuk menunjukkan tanda kebesaran atau mujizat kecuali atas izin Allah SWT. Nah, setiap rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad itu diperlakukan sama oleh Allah, diistimewakan sama oleh Allah SWT. Walakad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyah. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus rasul sebelum engkau ya Muhammad. Dan kami beri rasul itu istri-istri dan keturunan. Nah, dari kalimat ini bahwa setiap rasul utusan Allah diberikan istri-istri dan keturunan, termasuk Yesus Kristus beristri, istri. Artinya apa? Istrinya lebih dari satu dan punya keturunan menurut ayat ini. Dan setiap orang yang beriman, orang Islam, Muslim, percaya bahwa ayat Al-Quran itu benar adanya dan bisa dibuktikan. Ya, intinya apa yang dikatakan Adinda yang ganteng ini bahwa uh, mujizat itu atas izin Allah, tidak ada hak bagi seorang rasul dan itu pun terbatas, hanya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, sebatas itu aja. Setiap nabi pun punya mujizat. Nabi Musa punya mujizat, Nabi Ibrahim bisa, ya. Nabi Nuh punya, Nabi Lut punya mujizat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berarti dia Tuhan. Ya, ketahuilah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Banyak sekali dalam Bible. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya apa Yesus Kristus ini? Yang Allah utus. Untuk siapa? Untuk Bani Israel.
Inti pengajarannya untuk memperkenalkan Allah, Tuhan yang berhak patut untuk disembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Dialah Allah, kata Yesus Kristus, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Janganlah sembah aku atau ibuku selain Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, ketika manusia mengatakan Allah itu adalah Yesus itu sendiri atau Isa putra Maryam itu sendiri, maka mereka ini kafir, kata Allah. Lakod lakod ars lakod kafarul lazina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil labudullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih ya menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Tuhan kita semua. Yesus Kristus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Akulah Allah, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak sepantasnya Tuhan tidak memperkenalkan diri. Di dalam Bible juga disebutkan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam berbagai ayat. Akulah Tuhan Allahmu. Laksanakan perintahku agar kalian selamat. Banyak di dalam ayat Bible. Bacalah Bible, saudaraku. Bacalah Al-Quran. Gali kebenaran. Ya, kalau memang Anda seorang mantan Muslim, pasti tahu kalau belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu ya. Apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamun wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa keluar dari Islam, keluar dari agamanya, murtad dia, mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, mereka itu adalah orang yang sia-sia amalnya dunia dan akhirat. Di akhirat akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Sambungan dari surah Al-Maidah ayat 72 tadi dikatakan innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, ingat, diharamkan surga bagi mereka. Wa ma'wahunar, tempat mereka di neraka. Nauzubillah, bertaubatlah saudaraku. Ya, salah satu penawar dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah bertaubat. Karena dengan bertaubat, bertakwa, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka semua dosa di masa lalu dihapus, diampuni, diganti dengan pahala kebaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahim. Demikian, selamat pagi, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.